Nubuat Yehezkiel. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku untuk yang ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi hingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon dan buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat yang kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Allah itu penolong bagi tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita,
Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Berilah ku sukacita karena keselamatanmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambi-nya ada 5. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat, karena orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, "Hari ini adalah hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalan'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dia di bait Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku semua dalam Kristus, dalam bacaan-bacaan Injil yang kita dengar hari-hari ini berisi tentang mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus
baik kepada orang yang lumpuh, orang yang sakit, ya, disembuhkan. Seperti kemarin adalah mukjizat yang kedua, Yesus menyembuhkan anak perwira yang sakit. Dan kini Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, sudah 38 tahun lamanya sakit. Hanya dengan mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Namun, penyembuhan yang dilakukan Yesus pada hari Sabat menjadi menyulut kemarahan orang-orang Yahudi yang menyaksikan itu. Lihat di sini bagaimana proses penyembuhan yang dialami oleh orang yang lumpuh itu di sekitar Danau Bethesda yang punya daya, air punya daya. Seperti bacaan pertama kita dengar dari kitab Nubuat Yehezkiel, ya. Seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah pintu dan menuju ke timur dan seterusnya. Air itu mengalir dan di bawah bagian samping kanan bait suci sebelah mesbah mempunyai daya, ya. Baik dalam bacaan pertama, perjanjian lama, lebih-lebih dalam Injil, kita lihat bagaimana Yesus yang menyembuhkan, karya Allah terlaksana bagi orang-orang yang mendambakan. Simbol air ditampakkan di sini sebagai penyucian daya penyembuhan. Mari kita mohon rahmat agar kita yang sudah dibaptis, menerima air baptis, kita disembuhkan dari luka-luka dosa, menjadi manusia baru dalam Tuhan. Masa prapaskah kesempatan bagi kita untuk persiapan nanti dalam Paskah, kita akan mengulang janji baptis kita. Semoga daya air yang menyegarkan kita, menyembuhkan, memberi daya kita dari hari ke hari untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan, seperti yang dialami oleh orang yang lumpuh yang disembuhkan setelah tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Yesus sungguh adalah Allah yang mengasihi manusia, yang menyembuhkan kita dari bukan hanya sakit jasmani, tapi lebih-lebih sakit rohani. Maka mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, memberikan rahmat damai dan sejahtera. Syukur kepadamu Tuhan. Nah, kalau kita dibaptis ya, biasanya dalam Paskah itu ya. Dosa kami kau ampuni, kau beri hidup ilahi, kami jadi putramu. Berkatalah menyertai kita semua. Amin.